Di awal-awal ini memang pengelolaan sampah sangat sulit, di mana warga sangat sulit diarahkan untuk pengelolaan milah sampah. Dengan adanya COVID-19 ini kemarin, warga kami khususnya di Banjar Dinas Tulamben banyak yang tidak bekerja dan dirumahkan sehingga mata pencariannya hilang. Kalau sejauh ini di rumah tangga itu masih tetap banyak sampahnya, karena semenjak COVID ini di villa sama di hotelnya itu banyak ditutup. Sebagian dari ditutup karena rumah tangga itu kan tetap masih seperti biasa. Sampah rumah tangga itu sedikitlah ada pemilahan seperti rongsok, itu daun, itu kebanyakan sampah residu itu karena masih tiap hari bisa membawa ke TPA, karena kekurangan di sini masih di TPST masih banyak menghabiskan minyak truknya, karena minyak truknya tua masih kerusaknya lebih sering. Sekarang sudah ada kemajuan pemilahan kurang lebih 70 kakak. Mudah-mudahan semakin ke depan mau warga memilah sampahnya di rumah. Program di sini adalah untuk warga di sini memilah sampah, ya, sampah organik dan rongsokan, residu dan B3. Itu kita pilah supaya ibu-ibu di sini tahu sampah yang bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan. Bahwa sampah-sampah yang ada di hotel-hotel itu kami diinformasikan untuk lebih terinci lagi. Artinya sampah organik, sampah non-organik itu biar dikumpulkan lebih spesifik lagi. Sehingga nantinya dari informasi yang saya dapat itu bahwa sampah-sampah itu akan diolah kembali. Tentu kami melakukan sampling awalnya dan melihat bahwa ternyata di sini konsumsi plastik sekali pakai masih sangat tinggi. Nah, dari sana akhirnya saya dan teman-teman berpikir apa yang bisa dihasilkan dari plastik-plastik yang dihasilkan dari rumah tangga ini. Kurang dari sebulan kami mencoba bereksperimen produk apa yang bisa dihasilkan dari sampah plastik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga. Kenapa kami berfokus dari sampah rumah tangga? Karena ini cut the system. Sebelum sampah-sampah ini masuk ke TPST, kami langsung ambil dari sampah-sampah rumah tangga. Kami di sini, Galastika DCA, bekerja sama dengan teman-teman lainnya di Denpasar, salah satunya itu Pasar-Pasaran dan Semesta Mendukung. Nah, kami di sini mencoba untuk membuat ide-ide kreatif yang lebih inovatif untuk menanggulangi dan membuat produk yang tepat guna lah dari sampah-sampah plastik ini. Kami juga punya concern terutama kepada ibu-ibu yang awalnya pada saat pariwisata ini masih bergeliat. Mereka itu banyak yang menjadi kuli panggul, tabung, tukang pijat, atau beberapa ibu-ibu juga mereka awalnya kerja di beberapa resort atau beberapa hotel yang ada di sini, tapi karena pandemi terus kemudian semuanya terdampak. Akhirnya kami berniat untuk mengajak ibu-ibu semua dengan mengikuti pelatihan, sehingga nanti pada saat pariwisata ini sudah mulai ramai lagi, tamu-tamu yang datang bisa melihat hasil dari proyek kami. Mereka juga harus mengikuti arahan yang sudah kami lakukan, yaitu memilah sampah dengan benar dan mendukung kegiatan kami serta mendukung perubahan lingkungan Tulamben menjadi jauh lebih baik. Kalau selama ikuti program ini sudah bisa menghasilkan seperti ini biasa, yang fungsinya untuk tempat di sini untuk tas, bisa untuk dompet ini, terus untuk tempat sanitizer itu dan yang lainnya bisa. Biasanya sebelum pandemi kita bersih pantai setiap hari Minggu. Setelah pandemi berhenti, sehingga dengan adanya program dari penyelam kami bisa kumpul lagi dan jadi belajar untuk nimbang dan tahu jenisnya. Selain itu orang tua saya juga jadi milah sampah di rumah dan buat
rutin saya tali masker dari sampah, dan ibu juga kadang-kadang ajak buat belajar bikin kerajinan. Masalahnya kan seperti ini, di sini kan kita kehidupannya sudah seperti ini, tidak ada penghasilan. Terus ada lapangan baru ini, saya berusaha untuk menerjuni. Di samping itu untuk mengelola sampah itu biar berkurang dan bisa bermanfaat. Kedepannya siapa tahu bisa jadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang datang ke Desa Tulamben kalau nantinya sudah bisa normal kembali. Warga di sana ternyata memang sekitar, saya pikir mungkin 90% ya, dari 28 kakak itu. Mereka sudah sangat sadar tentang sampah. Dan mereka sudah sebenarnya sudah memilah sampah juga dan sudah tahu kalau botol plastik itu punya nilai ekonomis kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk masuk memasukkan program ini ke mereka itu sebenarnya tidak terlalu sulit karena mereka ternyata memang sudah pernah dipaparkan tentang pemilahan sampah ini. Jadi kami mungkin lebih mengingatkan lagi kayak gitu. Dengan kemampuan yang saya bisa, yang pengalaman yang saya punya di dunia kreatif, itu bisa berbagi kesadaran kepada warga-warga Tulamben. Jadi yuk kita bareng-bareng memperindah semesta ini. Yuk kita jaga bumi ini. Hi, Ibu Mary Robinson. That's a glimpse of what happened in Merindebiri Rangers program in Tulamben, Bali. Not only have to face the problems of climate change, but also a pandemic that makes coastal communities have to survive without income. And it turns out that by utilizing waste, art, and collaboration with various sectors, they can get new income and enthusiasm in protecting the environment. We have planted more than 100 corals together with dive guides, coral associations, village governments, and even received additional coral supports from the Indonesian Army. As a result of discussion with the community, we added bombfish statues as a characteristic of Tulamben in the middle of the coral garden where we guard and plant corals. The goal is that tourists who will come back later not only enjoying nature but also conserve it. We are also in the process of planting coastal trees that can protect the coastlines and benefit the local economy. Specifically for the waste problem, we have held sampling in households, house-to-house or door-to-door educations for sorting, as well as 5 times collaborative cleanups. Apart from tourism actors, we also engage and collaborate with the younger kids of Tulamben, residents whose environment and school activities are limited during this pandemic. We have also promoted Cura or refillable products as a waste reduction options, which can be further developed into a sustainable sociopreneur businesses. Of course, all are executed with a strict health procedures and permissions from the local government. For the result of cleanups, things who are not yet recycled are utilized by making crafts together with local women into products that are truly curated and sold in galleries in Ubud and Seminyak, Bali, from bags, placemats, to coasters. This is quite successful for mothers who were previously unemployed, which now become more enthusiastic about environment activities while earning additional income. We were able to do all of this because of the help and support from you and One Young World. At least, even though the welfare and justice is still an obstacle here, but the spirit of taking action to overcome climate change can grow again in Tulamben. So, even though we couldn't go there directly, we are very grateful and hope someday we can share the products that made by the mothers here, or maybe you can even enjoy ecotourism in Tulamben by Merindebiri Rangers. Once again, on behalf of everyone, terima kasih.